Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali menaikkan doa-doa kita bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita akan bersepakat bersama menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan untuk meneguhkan iman saudara saat kita akan bersama-sama menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Teks ini adalah ayat yang lain lagi yang kembali menegaskan tentang doa yang hari ini akan kita renungkan bersama, yang akan menguatkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ayat ini berkata di ayat 14 bahwa inilah keberanian percaya kita kepada Dia, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ayat ini menegaskan bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya, bahkan dikatakan keberanian kepercayaan kita kepada Dia, bahwa Dia mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan doa umat-umatnya yang datang memohon kepada Dia. Allah mengabulkan setiap doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, dengar saudara, bahwa Allah mengabulkan segala pergumulan kita, doa kita di hadapannya. Kalimat selanjutnya yang perlu kita perhatikan di dalam ayat 14 ini saudara, di mana dikatakan bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Artinya saudara bahwa doa-doa itu akan dijawab oleh Tuhan jika kita menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak menerima apa yang kita minta kepada Dia karena kita hendak menggunakan apa yang kita minta kepada Dia untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk apa yang Tuhan kehendaki, bukan untuk apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap apa yang kita mohonkan kepada Dia saudara, tentu saja semuanya harus untuk kemuliaan nama-Nya. Semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika apa yang kita mohonkan kita sadar bahwa itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memang ketika kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan, kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta kepada Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini topik doa apa yang saudara rindu kita naikkan bersama melalui channel ini saudara? Malam ini topik doa apa yang saudara rindu kita sepakati bersama di hadapan Tuhan? Sebelum kita akan bersama-sama bersepakat berdoa bersama di hadapan Tuhan, mari koreksi. Apakah saudara
akan menggunakannya? Apakah saudara rindu kalau Tuhan menjawab apa yang menjadi topik doa saudara hari ini, saudara akan gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan? Ataukah saudara akan gunakan untuk hawa nafsu saudara, untuk kepentingan saudara, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari hari ini saudara renungkan, dan kemudian kalau Tuhan menjawab saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas jawaban doa itu? Jadi bukan hanya sampai kita menerima jawaban doa saudara. Ketika kita menerima jawaban doa kita, hal yang jauh lebih penting adalah apa yang Tuhan kehendaki atas jawaban doa yang telah kita terima. Karena jika kita memperoleh apa yang kita doakan dan kita tidak gunakan untuk kehendak Tuhan, maka selanjutnya kita tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Kita tidak akan mengalami jawaban doa yang lebih besar daripada Tuhan. Karena firman-Nya tadi menegaskan bahwa kita akan menerima jawaban doa kita. Doa-doa kita akan dikabulkan jika kita meminta apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan apa yang Dia inginkan, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya kalaupun itu dijawab, maka harusnya kita gunakan untuk apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau demikian saudara, maka Tuhan akan percayakan lebih. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan hal-hal besar? Karena ketika Tuhan menjawab kita perkara kecil, kita tidak bisa dipercaya. Kita tidak gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang Tuhan percayakan perkara-perkara besar, Tuhan jawab doa-doa mereka lebih besar dan lebih besar lagi saudara? Karena ketika Tuhan menjawab doa-doa mereka dalam perkara kecil, mereka gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan jawab mereka dalam doa-doa yang lebih besar, mereka tetap menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan percayakan yang lebih besar dan lebih besar ketika mereka tetap bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya saudara, biarlah ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, berdoalah kepada Dia untuk menurut kehendak-Nya. Berdoalah kepada Dia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka dengan demikian kita akan memperoleh apa yang menjadi doa-doa dan pergumulan kita. Dan kemudian ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, iman adalah hal yang lain lagi yang sangat penting dalam kita berdoa kepada Tuhan. Selain kita berdoa, yang harus kita pastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal kedua adalah iman. Karena dikatakan kalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah menerima apa saja yang kita minta. Itu berbicara iman saudara. Bahwa saat kita meminta, kita tahu dan kita percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta. Jadi dari ayat yang kita belajar hari ini saudara, bahwa dalam kita berdoa kepada Tuhan, hal yang perlu kita pastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apakah kita percaya bahwa kita pasti menerimanya. Jika demikian, maka kita akan menerima jawaban-jawaban doa kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat kita bersama-sama akan menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara,
Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan lawat anak-anak-Mu, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka, dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan
menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer,
Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara,
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini, saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.